lakukan hal yang benar. Pernikahan dirancang untuk menjadi berkat dan mencerminkan Tuhan. Mari terhubung untuk pernikahan yang intim. Nasihat Tuhan bagi kita pekan ini terambil dari Roma 12 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pasangan suami istri di mana saja Anda berada. Seorang pakar rumah tangga mengatakan bahwa dari waktu ke waktu, walaupun telah bekerja sama untuk pernikahan dan keluarga yang lebih kuat dan sehat di seluruh dunia, ia mengatakan bahwa kami mendapati diri kami tidak cocok satu sama lain. Ironi, saudara-saudara. Karena rumah tangga itu adalah suatu proses yang terus-menerus seiring bertambah usia kita. Nah, kadang-kadang hal ini terjadi pada saat yang paling tidak tepat. Misalnya, setelah tiba di tempat liburan yang indah yang telah diberkati Tuhan untuk bersantai dan terhubung kembali dengan satu sama lain, mungkin kita merasa sangat mudah untuk mengatakan hal yang salah pada saat seperti itu, sehingga membuat pasangan kita merasa kesal. Pernahkah Anda memiliki pengalaman yang serupa itu? Jika pernah, Anda dapat dengan mudah memahami apa yang dikatakan. Atau jika belum pernah mengalaminya, Anda akan segera memiliki kesempatan untuk merasakan, karena memiliki pernikahan yang kuat dan sehat bukanlah sebuah tujuan. Mengapa? Maksudnya adalah bahwa pernikahan yang paling sehat tetaplah pernikahan antara manusia yang tidak sempurna, bukan? Yang mungkin selalu berperilaku sangat manusiawi dan membuat jengkel satu sama lain, merasa tidak senang satu sama lain dengan apa yang kita katakan atau yang kita lakukan tanpa kita menyadarinya. Dan hal yang kita ucapkan tidak sengaja kita ucapkan itu untuk membuat jengkel pasangan kita. Kita mengucapkan tanpa berpikir panjang, bukan? Setelah kita menyadari, kemudian barulah kita merasa menyesal. Tetapi hal yang kita sudah lakukan sebelumnya membuat pasangan kita merasa tidak enak. Nah, saudara-saudaraku, pasangan yang berbahagia, kebenarannya adalah entah kita menyadarinya atau tidak, kita terlibat dalam kontroversi besar antara satu dengan yang lain. Pertempuran antara yang baik dan jahat, karena telah dimulai pertempuran antara Yesus dan iblis. Inilah yang seringkali kita lakukan tanpa kita menyadarinya. Nah, pernikahan sebagai institusi pertama yang dibentuk oleh Allah pada saat penciptaan, yang Dia sebut sangat baik itu, dirancang untuk menjadi berkat bagi umat manusia dan untuk mewakili gambar Allah, peta Allah yang luar biasa itu, seringkali menjadi tempat di mana pertempuran ini berkecamuk. Mengapa? Oh, tentu saja hal ini disengaja karena setiap kali setan dapat mengubah apa yang Tuhan maksudkan sebagai berkat
berubah menjadi kutukan, maka hal itu akan memberinya poin dalam peperangan yang sedang terjadi antara yang baik dan yang jahat. Dan takdir kita menjadi taruhannya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Rasul Paulus dalam bacaan renungan kita hari ini adalah bahwa kita harus memiliki satu tujuan yang jelas setiap hari tentang siapa dan untuk apa kita hidup. Kita tidak dapat memulai hari kita tanpa menetapkan pikiran kita sejak awal tentang untuk siapa kita hidup dan bagaimana kita akan mengandalkan kuasa dan anugerah Tuhan untuk mempresentasikan Tuhan dengan baik dalam segala hal yang kita lakukan ataupun ucapkan. Jadi, berdoalah hari ini agar kasih, sukacita, kesabaran, dan damai sejahtera Allah memenuhi jiwamu. Karena dipenuhi dengan Roh Allah adalah satu-satunya cara yang pasti untuk mengasihi tanpa ada kemunafikan. Berpegang teguhlah pada apa yang baik, bersikaplah baik, penuh kasih sayang, dan dengan penuh pertimbangan mengucapkan kata-kata yang baik kepada pasangan Anda. Nah, apakah pikiran negatif terkadang mendominasi pikiran Anda? Di dalam alasan apapun, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, mungkinkah membaca kitab suci secara teratur dapat membantu meningkatkan semangat dan berfungsi sebagai antiseptik terhadap apa yang telah menjadi kebiasaan? Bicaralah bersama tentang hal itu. Tujuan yang baik dan benar. Fokus kepada hal-hal yang baik dan benar. Saudara-saudaraku, ada sebuah lagu lama yang merupakan sebuah doa. Intinya adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, mau katakan, tindakan, perilaku kita harus meminta kekuatan dari Tuhan di dalam doa kita. Lagu itu adalah dalam hati, masuklah ya Tuhan Yesus, masuklah sekarang, tinggal senang. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, pasangan yang berbahagia, liriknya sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam di dalam perjalanan hidup rumah tangga kita. Nah, sejalan dengan lirik ini, dengan panggilan yang diberikan kepada kita, yang dituliskan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Firman Tuhan berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Itulah hubungan yang akrab yang kita minta di dalam doa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan yang di sorga. Lalu mengizinkan ia masuk ketika kita membuka hati kita. Dan ia akan masuk. Firman Tuhan berkata, "Aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Pasangan yang diberkati Tuhan, pilihlah bersama pasangan Anda untuk memilih tujuan yang pasti dan benar. Serta putuskanlah di dalam diri kita bahwa dalam segala hal
untuk minggu ini. Apakah itu di dalam perkara-perkara yang kita biasa lakukan di atas dunia ini, bahkan terlebih untuk perkara-perkara rohani. Sehingga ketika kita memilih dan memutuskan untuk hal-hal seperti itu, maka keputusan-keputusan Anda akan menjadi seperti Kristus. Sehingga kita akan menjalani hubungan ini bersama dengan pasangan kita. Kita akan merasakan sukacita, damai, sejahtera, kebahagiaan. Serta berkat Tuhan akan menjadi bahagian kita. Mari terhubung dengan Allah dan pasangan Anda untuk pernikahan yang intim.